Saya bocorkan saja. Judul tulisan ayunan tunggal. Nanti ditulis judulnya ayunan tunggal. Tujuan. Sorry. Tujuan percobaan mencari besar percepatan gravitasi bumi atau biasanya disingkat G kecil. Berapa nak G kecil? Kalau kalian gunakan biasanya kalian gunakan hitung-hitungan 10 atau 9,8. Nanti G kecilnya ketemunya harus mendekati itu. Alat dan bahan yang digunakan. Satu. Satu kelompok kan 4 siswa. Betul ya nak? Maka dibagi menjadi 4 kelompok untuk MIPA 5. Berdasarkan nomor absen. 1 sampai 4, kelompok 1, dan seterusnya. Sekarang saya tanya nih, kelompok 1, siapa saja kelompok 1? Halo? Brian? Saya Iya. AB, Bele, sama Amitara Brenda. Oke. Salah satu yang melakukan praktikum di rumah dengan menyiapkan bahan yang pertama adalah kurang lebih 1,5 meter benang. Benang apa Pak? Benang jahit biasa saja lah. Bisa ya? Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok yang terakhir. Diatur saja lah nanti. Kurang lebih segitulah. Pak, saya tidak punya benang, pakai tali rafia. Tali rafianya dibuat yang sekecil mungkin, sepipih mungkin. Tidak apa-apa, pokoknya benang. Jangan kawat loh ya. Saya ulangi lagi, yang terpenting jangan kawat. Silakan Jessica Alicia. Yang kedua, HP. Kenapa Pak HP? Karena saya menggunakan stopwatch. Semua pasti punya HP. Jadi tidak ada alasan untuk yang nomor 2. Jelas ya, Nana? Yang ketiga adalah penggaris atau mistar. Silahkan. Misalkan dalam kelompok itu salah satu kelompoknya namanya Deborah misalkan. Maka Deborah harus menyiapkan 1,5 meter benang, HP sebagai stopwatch, penggaris atau mistar. Yang keempat adalah apa ya? Busur kalau ada. Kalau ada loh ya, ini saya tulis kalau ada. Kelima, beban. Bebannya sebanyak 5 yang dicari. Upah apa saja bebannya sebanyak 5? Di depan rumah Anda cari yang paling gampang, kerikil. Bebannya A, beban B, beban C, beban D, beban E. Di mana masanya A lebih kecil daripada masanya B, lebih kecil daripada masanya C, lebih kecil daripada masanya D, lebih kecil daripada masanya E. Cari sebanyak 5 beban. Loh Pak, menentukan masanya kan pakai apa kira-kira? Menentukan masanya.
Menurut Anda pakai apa? Neraca. Di rumah tidak ada neraca, Pak. Mama kalau masak tidak pakai neraca digital. Langsung dikira-kira. Sama, ini pun juga dikira-kira saja. Jelas ya, Nak? Dikira-kira. Kalau kebetulan di rumah ada neraca digital, ditimbang dulu. Toh hasilnya buat apa juga, karena masa itu tidak memengaruhi hasil percobaan. Jelas kan, anak? Kalau ada syukur, kalau tidak ada neraca ya syukur, tidak apa-apa. Tenang saja. Itu kelima alat yang Anda harus siapkan di rumah. Sekarang dasar teori ini. Ini sangat penting. Misalkan gini. Bebannya diikat dengan tali. Ini talinya. Oke. Lalu ujung tali yang lain diikat dengan menggunakan bolpen, tapi ngikatnya dengan menggunakan bolpen itu jangan permanen, ngikatnya supaya bisa dilepas. Misalkan seperti ini. Ini bolpennya. Oh, digulung saja, tidak permanen. Lalu ketika saya simpangkan dengan sudut theta kecil, lalu saya lepaskan, maka terjadi ayunan. Loh Pak, nanti ininya, apa itu bolpennya, diletakkan di mana Pak? Diletakkan di atas meja, nak. Di atas meja yang ada di rumah Anda. Jadi nanti posisinya seperti ini nih. Ini mejanya. Ini mejanya. Lalu ini bolpennya diikat dengan tali. Lalu begini. Ini bebannya. Lalu beban ini disimpangkan. Sehingga posisinya di A. Ketika dilepas ya, maka benda ini akan berayun dari A menuju O, terus menuju B. Kembali lagi ke O, kembali ke A, menuju O lagi, menuju B lagi, dan seterusnya akan berayun. Loh, ini kan ayunan tunggal dengan catatan theta. Kecil tetanya. Kecil itu berapa Pak? Kalau secara matematis jangan sampai melebihi dari 15 derajat. Oke. Makanya kalau misalkan Anda tidak punya busur, ya dikira-kira saja. Rumusnya apa Pak? T sama dengan 2pi akar L dibagi G. Maka G sama dengan 4V kuadrat. L dibagi dengan T kuadrat. Ini rumus yang dipakai. Di mana yang namanya pi itu kamu masukkan 3,14. Cukup 2 desimal. Jelas ya, Nak? Oke. Kelompoknya Deborah siapa? Halo? Sama Baron. Kelompok. Berapa? 17, 18, 19, 20. Iya. Jadi termasuk etania. Betul ya? Nanti begini. Lalu dibagi kelompok. Setelah dibagi kelompok, dibagi tugas. Darren membuat tabel
1. Tabel 1 bentuknya seperti ini nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali percobaan. Lalu masanya kan ada 5. Pakai massa yang paling kecil, MA. Satuannya kilogram. Oh Pak, enggak ada Pak, hasilnya ini. Enggak apa-apa, anggaplah A. Toh enggak pengaruh. Betul ya? Kolom berikutnya L. Satuannya meter. Kolom yang berikutnya 10T. Second. Kolom yang terakhir adalah T. Satuannya second. Lalu Deborah membuat percobaan di rumah. Disaksikan oleh kelompok dalam kelas itu. Darren, Etania, siapa lagi? 19 siapa? Halo? 19. Oke, gitu. Lalu Etania membuat percobaan. Disimpangkan dengan sudut kecil. Sebelum disimpangkan, diukur panjangnya dari sini ke sini, dari ujung ke ujung. Tali itu panjangnya berapa? Jadikan meter, diukur pakai penggaris. Hasilnya tulis di sini. Jelas Etania? Deborah? Itu ya? Lalu disimpangkan, sudutnya kecil. Siapkan stopwatch yang ada di HP kalian. Pada saat dilepaskan, stopwatch-nya dijalankan. Perhatikan kemarin semua. Nah, perhatikan, jangan nulis. Udah ya, saya lepaskan. 1 ngitungnya. 2 kembali lagi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10 pasar saat di sini stopwatch-nya dimatikan. Hasilnya kau tulis di kolom 10T. Jelas anak-anak? Lalu hasilnya di 10T, hasilnya berapa? Dibagi 10, ditulis di sini. Misalkan 10T ketemunya adalah 12,41 second. Maka T-nya tentu 12,41 dibagi 10. 1,241. Ditulis di sini. Tidak usah dibulatkan. Lalu, Darren atau Etania mencatat, menghitung G1 berdasarkan rumus ini. L-nya sudah tahu, T-nya sudah tahu, Pi-nya 3,14, G1-nya berapa? Hasilnya bulatkan 2 desimal. Ngerti anak-anak? Sampai sini. Saya ulang lagi, yang paling sulit itu ngukur dengan menggunakan stopwatch. Loh, Pak, yang ngukur stopwatch-nya siapa? Yang ngukur stopwatch 10T dan T itu mau tidak mau harus yang melakukan praktikum. Siapa itu yang melakukan praktikum? Tergantung di kelompoknya. Kalau ya di kelompoknya Deborah yang melakukan praktikum, ya Deborah yang ukur 10T dan T-nya. Lalu nanti hasilnya di-share, diberitahu sama Darren dan anggota yang lain. Oh, 10T-nya sekian sekon, T-nya sekian sekon. Lalu L-nya diukur oleh Deborah, L-nya sekian meter. Setelah selesai, ini dipanjangkan sedikit. Ini dipanjangkan. Talinya dipanjangkan. Lalu ukurlah dari sini ke sini panjang talinya sekarang berapa? Jadikan meter, tulis di sini. Lalu dilepaskan. Pada saat dilepaskan, stopwatch-nya dijalankan. Diukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan. 10 sekon. 10T memakan waktu berapa sekon? Tulis di sini. Hasilnya dibagi 10, tulis di sini.
Dan seterusnya. L-nya semakin lama semakin panjang. Kalau L-nya semakin lama semakin panjang, maka 10T-nya semakin lama semakin besar. Lalu Etania dan kawan-kawan mencari G2-nya berapa, G3-nya berapa, G4-nya berapa, G5-nya berapa. Setelah selesai, baru diapakan? Di rata-rata. G rata-ratanya adalah sigma G, ini matematika dibagi dengan N. Berarti G1 ditambah G2 ditambah sampai G5 dibagi 5. Hasilnya bulatkan 2 desimal. Mengerti anak-anak? Halo? Nah, sekarang gantian. Kalau tabel 1 tadi yang membuat deren, misalkan, maka tabel 2, bikin lagi tabel 2. Tabel 2 yang membuat adalah Etania. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10T. Ini T. Ini M. Ini L. L-nya cukup sekali. Ngukur L cukup sekali. Hati-hati, ngukur L cukup sekali. Diukur sekali. Masanya yang paling kecil adalah masanya A. Oke, tulis. Lalu disimpangkan. Setelah disimpangkan, ukur 10T-nya dengan menggunakan stopwatch. Matikan. 10T-nya berapa? Tulis. Dibagi 10, letakkan di sini. Dan seterusnya. Di mana M-nya semakin lama semakin besar. Maka yang lain ngukur G1 berapa, G2 berapa, sampai G5. Lalu di rata-rata seperti tadi. Berapa rata-rata? Setelah itu, langkah terakhir, baru kesimpulan. Satu, G-nya ini di rata-rata lagi, G ini ditambah G-nya ini, di rata-rata disimpulkan. Oh, ternyata G-nya ketemu sekian meter per sekon kuadrat dari hasil percobaan. Yang kedua, uraikan sumber-sumber kesalahan. Ini harus, ini ya, berdiskusi satu sama lain. Apa kira-kira sumber kesalahan? Sumber-sumber kesalahan. Apa saja? 1, 2, 3, uraikan. Udah selesai, kumpulkan, maka ujian praktikum sudah berakhir. Hanya itu. Gampang? Hanya 2 tabel. Berarti berapa percobaan? 10 kali percobaan. Yang ini 5 percobaan, yang ini 5 percobaan. Totalnya ada 10 percobaan. Setelah itu selesai, Anda diberi waktu 1 minggu untuk menyusun laporan secara lengkap. Menyusun laporan secara lengkap sudah diberitahukan oleh Pak Tony. Betul ya, Nak? Ada kesalahan mutlak, betul? Ada kesalahan relatif, keseksamaan, harga sebenarnya. 1 minggu berikutnya baru dikumpulkan. Di guru masing-masing, siapa saja yang perlu Anda berikan? 1 ke Pak Hermawan, sebagai guru fisikanya.
Karena itu sebagai nilai PAT. Yang kedua, diberikan ke guru matematika Anda. Siapa guru matematikanya Anda? Oh, Bu Lili, kasihkan ke Bu Lili. Selesai. Maka akan dikoreksi oleh Bu Lili. Kesalahan mutlaknya sudah betul. Apa belum? Rata-rata G-nya sudah betul atau belum? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Itu yang perlu saya sampaikan. Hati-hati, jangan sampai salah. Misi, Pak. Iya. Laporan lengkap yang dikumpulin seminggu kemudian itu yang perlu kayak dasar teori latar belakang atau cuman judul sama tujuan terus langsung masuk data-data gitu? Enggak, lengkap. Ada judul, dasar teori, alat-alat, sampai kesimpulan, sampai kesalahan mutlak, kesalahan relatif itu ya. Cuma yang dikumpulkan untuk praktikum setelah selesai praktikum, karena sebagai nilai praktikum, tidak menggunakan kesalahan mutlak, hanya itu saja. Tidak menggunakan kesalahan mutlak, tidak menggunakan kesalahan relatif, tidak menggunakan kesesamaan, tidak menggunakan hasil harga sebenarnya. Cukup rata-rata saja. Jadi tidak lama menghitungnya. Begitu Brandon? Jelas? Oke, sudah jelas. Saya kan ilmu kebatinan, tahu. Ada pertanyaan anak-anak? Silakan bertanya. Pak, untuk dasar teori ini kita hanya menguraikan dari rumus yang tadi Bapak katakan itu atau kita cari pengertiannya juga, Pak? Iya, pengertiannya, Rek. Tapi singkat saja ya. Yang ada kaitannya dengan ayunan tunggal. T itu apa artinya? G itu apa artinya? L itu apa artinya? Gitu loh, Nak. Nggak usah panjang-panjang. Panjang-panjangnya nanti ketika kalian susun saat 1 minggu setelahnya itu. Gitu ya. Kalau yang waktu praktikum Pak Hermawan itu hanya membutuhkan ini saja, Nak. Lah, hanya membutuh ini aja. Nggak usah banyak-banyak. Jelas? Coba sekarang Pak Hermawan cek. 35 Theophila Jessica. Sama siapa? Theophila Jessica, 36 itu Yuwa. Terus siapa lagi? 34 siapa? Stanley sama Sisil. Oke, di antara keempat itu ada yang punya neraca enggak? Digital. Di rumah. Oke. Kalau tidak ada, ya enggak apa-apa. Cari apa itu artinya kalau tidak ada, pilih salah satu saja. Siapa yang melakukan praktikum? Enggak harus. Tapi yang saya sarankan, yang ada timbangan digital di rumah untuk masak, itu yang praktikum. Tapi jangan beli loh ya. Saya ulangi lagi, jangan beli. Pak Hermawan tidak menyuruh Anda beli. Nanti dikira Pak Hermawan mengatakan harus beli. Salah. Enggak usah beli, enggak apa-apa. Karena nilainya tidak tergantung massa. T sama dengan 2V akar L per G. Tidak ada massanya di situ. Jelas anak-anak? Vin, jelas Vin? Pak, boleh lihat ini Pak, yang gambarnya tadi Pak, yang OneNote itu. Ini? Ya Pak, itu G yang ada di kesimpulan tuh G yang mana ya Pak? Loh ini loh. G rata-rata tabel 1 ditambah dengan G rata-rata tabel 2 dibagi 2. Jelas? Oke, jelas Pak. Makasih Pak. Iya. Kan enggak terpengaruh lah. Hasilnya pasti G rata-rata tabel 1, G rata-rata tabel 2. Kalau percobaan Anda betul, pasti mendekati sama. Gitu ya, Vin. Terus yang kedua, kuncinya. 1. Bendanya jangan terlalu ringan. Kalau bisa, bendanya ini terbuat dari batu,
atau terbuat dari besi. Pak, saya pakai mur. Boleh enggak? Sangat boleh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, talinya jangan pendek-pendek, nanti gini, kecil sekali, pendek terus diayunkan. Kesulitan sendiri nanti di dalam mengukur T. Betul ya? Nah, semakin panjang, semakin baik. Resiko kesalahan minimal. Terjadi itu. Jelas? Ada pertanyaan? Pak, laporan yang praktikum itu diketikkan ya, Pak? Ya. Biar gampang. Yang data kumpul setelah praktikum itu juga, Pak, diketik atau ditulis? Nggak usah tulis tangan, Nak. Nggak ada waktu nanti ngetik, tulis tangan. Ya. Jadi bedakan antara waktu selesai praktikum mengumpulkan dengan 1 minggu setelah selesai mengumpulkan, itu beda. Karena nilainya beda. Apa Pak bedanya? Kalau setelah selesai praktikum yang Anda kumpulkan, itu masuk ranah nilai ujian praktikum. Kalau 1 minggu Anda kumpulkan, itu kan rapi banget. Itu termasuk nilai PAT, penilaian akhir tahun, bidang fisika, dan bidang matematika wajib. Jelas? Tidak ada tambahan tugas-tugas lain. Enak loh. Nanti ada tambahan, Pak, bikin vlog, bikin ini, ngapain? Jelas ya, Nak? Silakan bertanya sepuasnya sebelum saya masuk materi baru. Daren, Ya, kamu Pak. sekarang kok pendiam? Kenapa? Pendiam gimana, Pak? Emang diem, Pak? Saya kira diem itu kalau waktu tidur. Oh, enggak lah, Pak. Saya kan selalu dengerin, Pak. Wah, tumben. Dela, kok tumben diem? Dela itu juga nggak mungkin diem. Iya, Pak. Nggak mungkin rame-rame, Pak, kalau di rumah. Wah, oh gitu ya. Kalau di kelas rame-rame boleh. Waduh, kacau ini. Oke, anak-anak. Itu pengumuman yang pertama. Tak berikan. Pengumuman yang kedua. Nah, ini yang nggak enak. Seperti biasa, Nak. Jumat. Ini tanggal berapa? 11. 11 apa ini? Februari. (2022) 1. Jam 13.30 seperti biasa. Apa, Nak? PH Kuantum. Oke. Pak, bahannya kuantum sampai mana? Sampai ini, Cok. Nah, sampai ini. Itu ya. Yang kedua. Hati-hati ini. PH penyimpanan data. Dan teknologi digital. Yang ini pribadi, perorangan, yang ini kelompok. Berupa pembuatan poster
Loh, gampang ya. Tidak usah di print. Hard copy-nya saja yang kamu serahkan ke saya. Contoh nih. Anak-anak. Kenapa Pak ini kok tidak diterangkan oleh Pak Hermawan? Satu, ada dua kemungkinan. Materinya tidak akan selesai. Yang kedua, tidak saya terangkan karena ini masuk ranah dari IT. Penyimpanan data itu ada banyak. Satu, bisa menggunakan flash disk. Betul. Bisa menggunakan apa lagi, Nak? Hard disk. Ketiga, bisa menggunakan apa lagi, Nak? Loh, kok diem? SSC. Memory card itu loh, Nak. Betul ya? Bisa menggunakan itu. Teknologi digital. Teknologi itu ada dua. Bisa yang digital, bisa yang non-digital. Maka tugas Anda, ya silakan Nicholas. Kalian pilih salah satu bagian saja yang kalian kuasai, yang kalian senangi. Jadi tidak perlu baca dong Pak. Yes, cukup browsing di internet. Apa Pak? Saya menggunakan posternya tentang TV digital. Boleh buat poster tentang TV digital. Di bagian poster itu disebutkan TV digital memiliki spesifikasi pemancaran seperti ini. Dia menggunakan gelombang ini. Frekuensinya sekian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pak, saya menggunakan penyimpanan saja, Pak. Penyimpanan itu banyak. Kalian menggunakan hard disk. Oh, Pak, pakai hard disk. Disebutkan hard disk ini sebagai penyimpanan di dalam teknologi digital. Yang disimpan adalah penyimpanan data-data yang ada di komputer. Fungsi daripada hard disk itu apa? Lalu kenapa hard disk itu bisa bekerja sebagai penyimpan data? Diuraikan. Tidak usah secara detail, global saja. Dikemas yang menarik, pakai hard copy saja, tidak usah di print, nanti tidak memakan biaya, kumpulkan. Ada pertanyaan? Silakan. Atau terlalu pendek penyimpanan atau ulangannya? Mundur. Kalau mundur tidak apa-apa, yang saya undur yang ini. Yang poster itu. Boleh. Posternya saya undur sampai hari Rabu. Boleh. Gitu ya. Yang terpenting ini kalian lewati dulu. Jelas ya, Nak? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Pak, yang poster ini kelompoknya pakai kelompok praktikum atau gimana, Pak? Kelompok praktikum. Oh ya, makasih, Pak. Brandon harus bekerja ya. Ya, benar toh. Brandon sudah mengangguk. Sudah betul, sudah bisa. Pak. Iya. Bukannya Ikut. udah istirahat ya, Pak? Iya sih toh, gampang. Oh, iya, Pak. Oke, Pak. Nanti tak beri waktu lah istirahat gampang. Ada Oke, Pak. pertanyaan?
Nanti habis ini aja, habis apa doa Angelus kita istirahat. Nanti tak beri waktu setengah jam. Itu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi nak? Silakan. Semangat ya nak, karena kalian melampaui itu hanya sampai pertengahan Maret atau akhir Maret. Habis itu free, bebas. Pak, Untuk hari ini poster, sabar. Ya, Pak, untuk poster ukuran kertas yang mana ya, Pak? ukuran kertas poster. Ya, normal itu berapa? Kurang lebih 40 kali 60. Kalau ukurannya misalnya A3 gitu toh, Pak. Ya, betul, A3. A3 itu segitu ya? Ya, A3 lah, enggak apa-apa. Oke, makasih, Pak. Ada lagi anak-anak, silakan bertanya. Anda pasti ngerti lah kalau teknologi digital di IT ada kok. Kenapa kok itu tidak diterangkan oleh Pak Hermawan? Itu ranahnya IT, kalau saya terangkan gampang. Cuma tidak ada waktu. Penyimpanan data secara magnetik disebut titik-titik flash disk, hard disk, compact disk, DVD, RAM. Itu ada di halaman 142. Kalian jawab apa, nak? DVD pakai hard disk, pakai magnet? Enggak lah. Flash disk pakai magnet? Enggak lah. Compact disk pakai magnet? Enggak lah. Yang pakai magnet siapa? Hard disk. Betul ya, nak? Itu ranahnya IT sebetulnya, tapi enggak apa-apa. Kalian baca pasti bisa kok baca sendiri. Sambil tiduran. Gitu. Ada lagi anak-anak, silakan bertanya loh. Halo? Pak, saya izin off cam karena internetnya tidak stabil. Siapa ini? Nomor 24. Oh, enggak, Pak. Sudah, Pak. Tadi, Sudah. Pak. Mungkin bukan internetnya yang tidak stabil. Mungkin perlu diganti nih laptopnya. itu juga, Pak. Macam-macam aja kau ini. Ada lagi anak-anak, silakan. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan internetnya lagi tidak stabil karena jaringan di router yang ada di pusat tidak bagus ya, tidak apa-apa. Yang terpenting kalian absen, ya kelihatan lah. Gurunya ngerti. Terakhir, karena ini banyak tugas, ada satu tugas yang belum Anda kumpul. Apa? Apa lupa? Saya pengen tanya nih. Eugenia, tugas apa yang belum Anda kumpulkan? Relativitas, Pak. Yes. Kumpulkan. Di SLC ya, nak? Ini jadinya semua nomor ya, Pak? Nah, ntar. Ternyata kalian sudah tahu. Gini anak-anak, saya tidak kepingin semua nomor, tapi kalau hanya nomor tertentu saja, itu begini. Supaya tidak menyulitkan Anda kok saya ini. Halaman buka, coba buka halaman 122. Halaman 122. Halaman 122. Ada dua kemungkinan, ganjil, genap. Yang ganjil, silakan kerjakan nomor ganjil
Yang genap silakan kerjakan nomor genap. Dari nomor 5 sampai nomor 20. 5 sampai dengan 20. Misalkan nomor ganjil, Cecilia Evelyn nomor 10. Maka Cecilia Evelyn kerjakan nomor genap. Yaitu nomor 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Gitu ya, Cecil? Ada pertanyaan? Pak, ini kalau misalnya saya sudah terlanjur kerja semua, nggak apa-apa Yes. saya kumpulkan. Langsung saya kumpulkan. Oke, ya, makasih Pak. Anda jangan berpikiran bahwa jahat banget ya Pak Hermawan. Masa disuruh bikin tugas langsung ngumpulkan. Anak-anak tugas ini sudah lama saya berikan, betul ya. Juga saya sudah lama saya suruh membuat. Cuma belum sempat saya beritahu kapan mengumpulkan. Hari ini kalian kumpulkan. Oke, sambil bersiap-siap setelah doa, Anda istirahat. Kita nunggu doa dan sambil Anda menunggu saat mengumpulkan. Batasnya sampai jam berapa? Kalau nggak salah sampai jam 1 ya. Di SLC-nya, dilihat. Supaya tidak terlambat. Yang nggak ngerti silakan bertanya. Hari ini akan saya terangkan bab berikutnya yang cukup menguras tenaga dan emosi Anda. Apa itu tentang fisika inti dan radioaktif. Fisika inti itu termasuk reaksi nuklir. Di situ ada. Pak, mau tanya, Pak. Iya, nak. Untuk yang pilgannya itu juga, Pak? Atau hanya uraiannya aja, Pak? Anda itu gimana sih? Ini loh, nak. Halaman 122. Oh ya udah, oke Pak, oke Pak. Nomor Makasih, 5 sampai dengan nomor 20. Iya, Pak. Oke Pak. Makasih, Nah, Pak. kok takon pilgan tak suruh mengerjakan semua nanti. Makasih, Pak. Yo.